wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan dari mata kuliah Supply Chain Management. Sebelumnya, yang saya hormati Pak Suhendi selaku dosen mata kuliah tersebut dan para jajaran Asdos yang dimana saya tidak sebutkan nama satu persatu. Oke, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, nama saya Muhammad Akhdan Syamil. Nama saya Nurul Kaifah. Saya Zahra Zulani Utami. Saya Naila Sakinah Dapa. Saya Gilang Mudi Jaya. Saya Tri Febriansa. Oke, kita lanjut. Pada slide kali ini akan dijelaskan oleh Nurul Khalifah. Baik, jadi pada bab 2 ini membahas tentang perkembangan teknologi modern seperti digitalisasi, Internet of Things atau IoT, AI, blockchain, big data, dan cloud computing telah mengubah sistem manajemen rantai pasok menjadi lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pasar global. Next. Untuk pendahuluan, jadi sekarang teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok. Penerapan sistem digital memungkinkan seluruh aktivitas dalam rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir, terhubung secara terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Next. Oke, selanjutnya transformasi digital SCM. Di sini ada 3. Yang pertama, integrasi sistem digital dari pemasok hingga konsumen akhir. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan koordinasi antar bagian rantai pasok. Dan yang terakhir yaitu membuka peluang inovasi dan otomatisasi dalam operasional. Next. Manfaat utama teknologi SCM ada 4. Yang pertama, meningkatkan keterampilan kerjasama. Yang kedua, keakuratan data dan monitoring real time. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data atau data driven. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan digitalisasi dalam rantai pasok. Digitalisasi mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir. Melalui sistem ERP dan pelacakan digital, perusahaan dapat memantau alur barang serta ketersediaan stok secara real time. Selanjutnya ada manfaat digital. Yang pertama, proses operasional lebih cepat dan efisien. Yang kedua ada data real time, mempermudah keputusan manajerial. Yang ketiga, pengawasan inventory dan pengiriman lebih akurat. Selanjutnya ada tantangan digitalisasi. Pertama, SDM perlu dilatih untuk adaptasi sistem baru. Yang kedua, investasi awal infrastruktur digital cukup besar. Yang ketiga, perubahan budaya kerja organisasi dibutuhkan. Oke, pada bab evaluasi digitalisasi akan saya jelaskan. Yang pertama, perusahaan yang sukses melakukan digitalisasi umumnya memiliki struktur yang adaptif dan inovasi. Yang kedua, kinerja supply chain management meningkatkan melalui sistem pemantauan digital. Dan yang ketiga, evaluasi dilakukan melalui dashboard performa supply chain management. Oke. Teknologi IoT dalam supply chain management, Internet of Things atau IoT ya, berperan dalam menghubungkan perangkat dan sensor di setiap tahap rantai pasok. Teknologi ini memungkinkan pemantau kondisi barang, lokasi, serta proses distribusi secara langsung. Kecerdasan buatan AI.
Kecerdasan buatan AI dilakukan untuk menganalisis data operasional, memprediksi permintaan pasar, dan mengotomalisasi proses pengambilan keputusan. Penerapan AI membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, serta menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar. Nah, di sini juga ada teknologi yaitu blockchain ya, untuk memberikan jaminan keamanan, keaslian, dan transparansi data dalam rantai pasok. Setiap transaksi tercatat secara permanen, sehingga mengurangi resiko data dan meningkatkan kepercayaan antar mitra bisnis. Boleh next. Nah, di sinergi IoT, AI, dan blockchain, integrasi ketiga teknologi tersebut menghasilkan sistem rantai pasok yang lebih adaptif dan efisien. IoT menyediakan data real-time, AI menganalisis serta mengoptimalisasi proses, sedangkan blockchain menjamin keamanan informasi. Nah, di sini ada dampak integrasi teknologi, ada 3. Yang pertama, pengukuran biaya operasional. Nah, di integrasi teknologi seperti sistem otomatisasi kecerdasan buatan AI dan IoT Things dapat menghentikan atau mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual yang memakan waktu sangat lama dan rawan kesalahan. Hal ini berdampak langsung pada pengurangan biaya tenaga kerja ataupun tugas-tugas rutin, penurunan biaya akibat kesalahan manusia, seperti kesalahan input data atau produksi, serta penghematan biaya material melalui optimasi rantai pasok dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang kedua, ada kecepatan respon terhadap pasar meningkat. Dengan teknologi seperti analitik data real time, media sosial, platform, dan komunikasi yang terintegrasi, perusahaan dapat memantau tren pasar, umpan balik pelanggan, pergerakan pesaing, dan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan menjadi lebih strategis dan akurat. Di teknologi modern, khususnya Big Data dan Business Intelligence (BI) tools, memungkinkan pengumpulan dan pengolahan dan analisis data dengan volume data yang sangat besar dari berbagai sumber. Data ini kemudian disajikan dalam bentuk dashboard dan laporan yang mudah dipahami. Dengan dasar data dan komprehensif dan analisis, manajemen dapat mengidentifikasi pola, peluang, dan risiko yang sebelumnya tidak terlihat. Hal ini mengubah pengambilan keputusan dari yang sebelumnya berdasarkan intuisi atau pengalaman semata menjadi keputusan yang didorong oleh data seperti data driven decision making, sehingga lebih terukur, objektif, dan strategis. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada Big Data dalam Supply Chain Management. Ini digunakan untuk menganalisis volume data yang besar guna mengenali pola peminatan dan tren pasar. Analisis tersebut membantu perusahaan melakukan perencanaan produksi, distribusi, serta pengelolaan risiko secara lebih akurat. Selanjutnya, nah, di sini ada cloud computing dalam SCM, yaitu menyediakan sistem penyimpanan dan pengolahan data terpusat yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Teknologi ini mendukung kolaborasi lintas divisi serta mengurangi biaya infrastruktur teknologi informasi. Next. Selanjutnya ada integrasi Big Data dan Cloud. Kombinasi antara Big Data dan Cloud Computing menciptakan sistem informasi yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses. Integrasi ini memperkuat kemampuan analisis data secara real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih efisien. Next. Oke, selanjutnya ada tantangan implementasi. Pada slide ini menjelaskan bahwa proses penerapan teknologi digital tidak selalu mudah. Ada 3 hal yang menjadi tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama ada keamanan data.
Nah, data perusahaan rentan terhadap kebocoran atau serangan cyber, sehingga dibutuhkan sistem enkripsi yang kuat. Lalu selanjutnya ada integrasi sistem. Sistem lama seringkali sulit digabungkan dengan teknologi baru. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi SDM. Sumber daya manusia perlu pelatihan agar mampu mengoperasikan teknologi digital dengan efektif. Solusinya adalah dengan meningkatkan keamanan melalui enkripsi dan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan agar transformasi digital bisa berjalan lancar dan optimal. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada studi kasus implementasi teknologi. Pada slide ini menunjukkan penerapan nyata teknologi digital di berbagai industri. Yang pertama di manufaktur. Penggunaan robotika dan otomatisasi membantu mempercepat produksi dan menekan biaya. Yang kedua, retail. Teknologi seperti data analis memungkinkan perusahaan memahami tren pasar dengan cepat dan menyesuaikan stok atau promosi. Yang selanjutnya ada otomotif. Nah, sensor digital membantu pemantauan kondisi kendaraan secara real time untuk meningkatkan keamanan dan performa. Lalu yang terakhir ada logistik. Pemanfaatan Internet of Things dan kecerdasan buatan atau AI membantu dalam pengaturan rute distribusi dan efisiensi operasional armada pengiriman. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan pengawasan di setiap sektor industri. Next. Selanjutnya ada peran blockchain dalam studi kasus. Di sini dijelaskan bagaimana blockchain dapat mendukung proses digitalisasi disebut di slide sebelumnya. Yang ada keamanan dan transparansi di setiap transaksi atau data yang disimpan di blockchain sulit diubah sehingga memberikan jaminan keamanan dan keterbukaan. Lalu audit dan kepercayaan. Catatan data yang tersimpan di blockchain dapat diverifikasi oleh semua pihak terkait, meningkatkan kepercayaan antar mitra bisnis. Lalu yang terakhir, efisiensi operasional. Karena sistemnya otomatis dan minim kesalahan manusia, blockchain dapat mengurangi biaya serta meningkatkan akuransi data. Next. Oke, di kesimpulan, teknologi merupakan faktor utama dalam modernisasi manajemen rantai pasok. Integrasi digital melalui IoT, AI, blockchain, big data, dan cloud computing meningkatkan efisiensi, akurasi, serta daya saing perusahaan. Keberhasilan ini, penerapan teknologi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Oke, sudah sekian dari ada pertanyaan nggak? Tidak. Oke, jika tidak ada, kita sudahi presentasi kali ini. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya dimaafkan. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan hanya datang dari diri kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.